kayaknya hidupnya nggak ada masalah. Kadang mata kita diperlihatkan yang kadang membuat pikiran kita salah. Melihat orang yang nggak pernah ke masjid, hidupnya baik-baik saja. Orang yang pernah gak baca Quran, gak pernah sedekah, kok malah jualannya laris, panenannya banyak. Saudaraku, malam ini akan aku sampaikan pesan langit dari guru-guru kami, dari guru-guru Abah. Mulai sekarang, dengarkan dan pahami dengan hati yang jernih, pikiran yang padam. Ternyata hidup, kata orang Jawa, uang sinawang. Urip iki uang sinawang. Kelihatannya baik hanya di permukaan, ternyata kelihatannya rukun, ternyata kalau di luar rumah, di dalam rumah mereka nggak sekamar. Banyak terjadi. Hanya tampak baik secara casing atau lahiriahnya, tapi secara batin dan isinya ternyata ambiar, saudaraku. Saudaraku, sekarang dengarkan dan pahami apa yang disampaikan pesan langit guru-guru kita. Cara Allah menyiksa hambanya yang jauh dari Allah. Cara Allah, bentuk Allah mengazab hambanya yang mereka nggak pernah sholat, nggak pernah amal dan ibadah. Tidak harus berupa sebuah musibah. Justru ketahuilah oleh kalian, nikmat itu tidak selamanya uang. Nikmat itu tidak selamanya kekayaan. Nikmat itu tidak selamanya jabatan. Saudaraku, ketika kalian rukun dengan keluarga, damai dengan istri, suami, anak-anak, rukun dengan tetangga, itu nikmat yang luar biasa. Ketika Anda diberi kesehatan, tubuh yang sehat, mata yang sehat, mulut yang sehat, tidak pernah menggunjing orang, tangan yang gak pernah berbuat zalim kepada orang lain, mulut yang tidak pernah menyakiti orang lain, itu nikmat Allah. Saudaraku, kaki yang alhamdulillah ringan ke musola, ringan berangkat ke tempat-tempat yang di situ ada ibadah, ringan ke masjid, badan yang ringan ketika bangun malam untuk tahajud, asik dengan Allah dalam sujud dan munajat, itu nikmat yang luar biasa. Jangan pernah berpikiran bahwa yang namanya nikmat itu adalah uang, rezeki itu harus uang, kekayaan, jabatan, rumah yang megah, mobil yang banyak, motor yang banyak. Bukan. Bukan semata-mata itu, saudaraku. Guru kita ingatkan, ketika kita jauh dari masjid, kita jauh dari musola, kita jauh dari Quran, itu adalah azab Allah yang sangat pedih untuk manusia. Ketika diri kita jauh dari Allah, walaupun kita bergelimang harta kekayaan, kita punya jabatan yang tinggi, punya uang yang melimpah ruah, tapi kita jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Quran. Jangankan sehari, seminggu, sebulan, bahkan mungkin setahun kita gak pernah baca Quran, itu azab Allah, saudaraku. Ketika Allah menjauhkan kita dari Quran, yang jelas-jelas Quran itu menjadi cahaya penerang kuburan kita, tapi nyatanya kita sulit, berat membaca Al-Quran, itu azab Allah, saudaraku. Ketika kau punya harta, tapi berat untuk bersedekah, itu azab Allah. Mungkin di permukaan orang yang gak ibadah, gak sholat, dia hartanya banyak, tapi pasti dia jauh dari masjid, jauh dari
tempat-tempat sujud. Rumah tangganya kalian nggak tahu gimana hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, saudaranya dengan kakak adiknya. Pasti ada masalah, tapi tidak ditampakkan di depan umum. Kenapa? Allah punya cara tersendiri. Maka ketika kalian tidak punya harta, sementara kau rajin ibadah, rajin sholat, teruskan. Itu cara Allah yang indah. Kenapa? Ketika kau sulit duitmu, sulit uangmu, sulit rezekimu yang berupa kekayaan, tapi kau tetap istiqomah, sholat, sujud ibadahmu. Itu cara Allah agar sujudmu menjadi lebih nikmat, baca Quran lebih nikmat, zikir lebih nikmat. Kenapa? Karena ketika kamu tidak punya uang, tidak punya kekayaan, kamu dalam keadaan kekurangan, kamu akan nikmat dalam bersujud kepada Allah. Air matamu keluar ketika kau panggil Allah. Air matamu keluar ketika kau sebut nama Allah. Air matamu keluar ketika kau sebut Rasulullah SAW. Jangan alergi dengan masalah. Jangan takut dengan musibah. Jujur, musibah dan masalah ternyata membuat kita lebih indah dalam munajat zikrullah kita. Air mata mudah keluar ketika kita punya masalah. Air mata sujud mudah keluar air mata ketika kita dalam suatu kesulitan. Ingat, ketika kita nggak ada masalah, kita baik-baik saja. Sulit zikir ini nikmat, sulit sujud itu nikmat, sulit zikir itu indah. Air mata sulit keluar. Kenapa? Kau punya segala-galanya. Justru ketika kamu tidak punya, ketika kamu dalam kesulitan, tapi kamu istiqomah dalam sujud ibadahmu, nikmat sujudnya sangat luar biasa. Ternyata masalah membuat kita lebih indah ketika munajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, teruslah jalan hidupmu. Demi Allah, Rasulullah sudah tegaskan, ma'asobal mu'min, semua yang mengenai orang yang beriman, baik itu kecapean kerja, capek kerja, capek cari rezeki untuk keluarga, mengais rezeki untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk keluarga kita, atau mungkin kita dalam kesulitan, kita dalam masalah, mungkin kita sakit, bahkan sakitnya sangat sepele, hatta syaukah, sehingga duri allati yushikuhu, yang menggores kulit kita, yang hanya luka luar, illa kaffarallahu anu sayyiati, itu menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kita. Kesulitan kita, susahnya kita, kecapean kita, masalah kita, luka kita, sakitnya kita akan menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kita. Kalau ketika dosa kita diampuni Allah, dosa dihapus oleh Allah, orang beriman akan mengatakan terima kasih ya Allah. Makanya Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, jangan kau cabut penyakit dari tubuhku, jangan kau hilangkan kesulitan dan masalah dalam hidupku ya Allah. Jangan ya Allah, karena dengan sakit dan penyakit dan masalah ini, aku semakin indah menyebut namamu, semakin nikmat bersujud kepadamu. Jangan kau cabut ya Allah, cuman berikan aku kekuatan agar dengan kekuatanmu aku bisa tegar dan sabar ketika mendapatkan musibah dan masalah dalam hidupku. Sabar menghadapi penyakitku, sabar dan ikhlas menghadapi masalahku. Aku tahu ketika aku sabar dengan masalah, musibah dan penyakit itu, maka berguguranlah dosa-dosaku. Kau hapus dan kau ampuni ya Allah, karena kesabaranku dengan kekuatanmu yang ada di jiwa raga dan hidupku ya Allah. Saudaraku, pulang dari sini sadar semua, kalau kau jauh dari Quran, lama gak baca Quran, jauh dari sajadah tahajudmu, ketahuilah Anda sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak terasa. Semoga Allah buka pintu hidayah untuk kita semuanya. Allah membuka diri ini untuk menerima pertolongan dan kekuatannya, untuk membekali langkah kita setelah ini, sehingga apapun yang terjadi, baik atau buruk, kita akan mengatakan fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah.
Aku kembalikan semua kepadamu ya. Baik dan buruk katakan fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Semua dari Allah dan kembali kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah berkahi, Allah ridai. Al-Fatihah. Suwuk, suwuk, tangan diangkat. Tangan-tangan diangkat, terok guys, suwuk ya. Bismillah. Sing banter, bismillah. Fayahin. Wayayuhin. Waya khairan. Badi'in. Wayaman. Lanal arzaku. Min jutihi. Namat. Fayahin. Wayayuhin. Waya khairan. Badi'in. Wayaman. Lanal arzaku min jutihi namat